Ada banyak sejarah yang bisa dipelajari oleh para siswa sekolah. Salah satunya era pemerintahan Hindia Belanda. Merangkum dari repositori Kemendikbudristek, awal mula bangsa Belanda masuk ke Indonesia ialah untuk misi perdagangan rempah-rempah. Namun, karena harga rempah-rempah di Eropa semakin tidak terkendali, maka Parlemen Belanda atau Staten-Generaal mengusulkan agar semua perusahaan pelayaran membentuk sebuah kongsi dagang pada 1598. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau bahasa Belanda Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan hutang yang dimilikinya juga berjumlah sangat besar. Era pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1807, Republik Batavia dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan diganti bentuknya menjadi Kerajaan Holland di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon Bonaparte, atau adik dari Kaisar Napoleon. Karena VOC akhirnya dibubarkan pada 1799, segala tanggung jawab VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda dan terbentuknya Pemerintahan Hindia Belanda, atau Nederlands Indies. Pengambilan kekuasaan ini dimaksudkan agar wilayah Indonesia tetap berada di dalam pengendalian Belanda. Dalam hal perkembangannya, Raja Louis Napoleon Bonaparte yang bertanggung jawab atas wilayah kerajaan Belanda menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Dalam upaya tersebut, perhatian Daendels hanyalah terhadap pertahanan dan ketentaraan. Untuk memperkuat angkatan perangnya, Daendels melatih orang-orang Indonesia. Karena tidak mungkin ia menambah tentaranya dari orang-orang Belanda yang didatangkan dari negeri Belanda. Pembangunan angkatan perangnya ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik mesiu, dan juga rumah sakit tentara. Pembangunan angkatan perangnya ini dilengkapi dengan pendirian tangsi-tangsi atau benteng-benteng, pabrik mesiu, dan juga rumah sakit tentara. Dimulainya kerja paksa dan kerja rodi. Di samping itu, atas dasar pertimbangan pertahanan, Daendels memerintahkan pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur. Pembuatan jalan ini menggunakan tenaga rakyat dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Hingga selesainya pembuatan jalan itu, untuk orang Belanda, pekerjaan menyelesaikan pembuatan jalan pos ini merupakan keberhasilan yang gemilang. Tetapi lain halnya dengan bangsa Indonesia, di mana setiap jengkal jalan itu merupakan peringatan terhadap rintihan dan jeritan jiwa orang yang mati dalam pembuatan jalan tersebut. Namun, setelah pembuatan jalan selesai, Daendels memerintahkan pembuatan perahu-perahu kecil, karena perahu-perahu perang Belanda tidak mungkin dikirim dari negeri Belanda ke Indonesia. Selanjutnya pembuatan pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya perahu-perahu perang itu. Daendels merencanakan di daerah Banten Selatan. Pembuatan pelabuhan itu telah memakan ribuan korban jiwa orang Indonesia di Banten akibat dari penyakit malaria yang menyerang para pekerja paksa. Akhirnya, pembuatan pelabuhan itu tidak selesai. Walaupun Daendels bersikeras untuk tetap menyelesaikannya, tetapi Sultan Banten menentang.